Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika. Kali ini pada chapter 2, pertemuan kedua, video kedua. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua buah kawat lurus panjang sejajar, masing-masing dialiri arus 6 ampere terpisah sejauh 5 cm satu sama lain. Hitunglah induksi magnet di titik 3 cm dari kawat pertama atau 2 cm dari kawat yang kedua. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui yang paling pokok adalah mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kemudian kedua kawat terjadi gaya tarik menarik. Kita ambil seperti itu. Berapakah B1-nya pada titik 1 yang berjarak 3 cm dari pertama, 2 cm dari kawat kedua. Arusnya searah. Maka dengan demikian inilah ilustrasi gambarnya untuk mempermudah pekerjaan pada titik 1. Ini 3 cm terhadap A, kemudian 2 cm terhadap B. Maka induksi magnet yang terjadi itu adalah B-nya 1B1A mendekati B, kemudian B1B mendekati A. Artinya induksi magnetnya saling berlawanan arah. Maka dengan demikian B1 merupakan resultan dari kawat A dan B. Maka B1A fungsinya IA dengan A1A. Maka dengan demikian persamaannya menjadi mu0 IA dibagi 2pi dikalikan A1A. Ini kalimat matematikanya. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 6 dibagi 2pi dikalikan 0,03. 3 kali 2 6. 6 bagi 6 1. Ini 10 pangkat negatif 2. Naik ke atas menjadi pangkat 2. Maka ketemunya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Harus bisa menghitung seperti ini dengan cepat. Kita lihat pada B1B, IB dengan A1B. Ini fungsinya. Maka mu0 IB dibagi 2pi dikalikan A1B. Pada jarak ini. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 6. Dikalikan 2pi kali 0,02. 2 kali 2 4. 4 bagi 4 1. Pi dibagi pi 1. Ini naik menjadi positif. Maka menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Ingat bahwa ini berlawanan arah. Maka B1 resultan dari B1A dan B1B berlawanan arah. Maka B1 sama dengan B1B dikurangi B1A. Maka 6 kali 10 pangkat negatif 5 dikurangi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5. Ketemunya 2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Ini yang kita inginkan pada titik 1, baik pada kawat pertama dan pada kawat keduanya. Maka dengan demikian, cara lainnya kita ambil. Maka B1 sama dengan mu0 I. I-nya sama 6 ampere. Yang beda jaraknya. Maka mu0 I dibagi dengan 2pi. Dikalikan 1 per A1B. Dikurangi dengan A1 per A1A. Maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7. 6 arusnya. Ini 2 cm. 0,02.
maka sama saja 100 bagi 2 kan itu ya. Ini juga 100 bagi 3, maka diambil salah satu menjadi 10 pangkat 2 ya. Pangkat 2. Maka dengan demikian ya, kita lihat ya. Disamakan penyebutnya, maka 3 dikurangi 2 1/6. 1/6 kali 6 1. 4pi dibagi 2pi 2, maka 2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Mana yang mudah menurut kita? Kita pakai ya untuk mencari resultan dari induksi magnet. Mana yang paling mudah itu kita pakai. Mau yang satu per satu boleh, mau yang langsung juga boleh ya. Mana yang kita suka. Ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Semua satuan dalam sentimeter. Hitunglah induksi magnet pada titik P. Ini semuanya satuannya menggunakan sentimeter ya. Maka dengan demikian hitunglah induksi magnet pada titik P. Mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Satuannya sudah ada, maka dengan demikian kita lihat ya. Ini adalah kawat melingkar pertama. Ini kawat melingkar yang kedua. Maka dengan demikian B-nya ya, gunakan dengan aturan tangan kanan ya. Maka dengan demikian ya, I-nya menghadap ke utara ya, menghadap ke utara, kemudian telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian ditekuk jarinya 4 jari, maka memasuki bidang pada yang pertama. Kemudian pada yang kedua ya, maka ibu jari ke selatan ya. Maka pada I2 ya, arah B-nya juga keluar bidang. Maka dengan demikian ini disebut bentuk tarik menariknya, demikian ya. Disebut bentuk dari gaya yang berlawanan arah. Maka dengan demikian ya, ini yang diketahui dalam soal. AP1 8 cm, AP2 4 cm ya. R1 6 cm. Kita lihat angkanya 8 dengan 6, 4 dengan 3. Maka ini bilangan Pascal. 8 tambah 6 10 di sini sisi miringnya. 4 tambah 3 5 sisi miringnya. Maka sin theta 1 itu sama dengan 6 per 10 0,6. Sin theta 2 3/5. 3 dibagi 5 juga 0,6. Maka sama ya. Arusnya sama, sudutnya juga sama. Maka dengan demikian B pada P resultan dari B1, BP1 dan BP2. Maka dengan BP2 dikurangi dengan BP1. Ini persamaannya. Mu0I dibagi 2. AP2 sin pangkat 3 theta 2. Dikurangi dengan mu0I dibagi dengan 2 AP1 sin pangkat 3 theta 1. Theta 1 sama dengan theta 2. I-nya sama, yang beda jaraknya. Maka dengan demikian boleh dituliskan demikian. Diwakili menggunakan theta 1 sama-sama 0,6 I-nya juga 2. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 2 I-nya ya, dibagi dengan 2 ya. 6 per 10 0,6 adalah 6 per 10. Ini jadikan meter, maka 10 pangkat negatif 2 naik menjadi positif. Maka tinggal 1/3 dikurangi 1/6 kan itu. 36 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3 ya. Maka dengan demikian kita lihat angkanya. Hasilnya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 8. Dikalikan 36. Ini adalah 2 dikurangi 1. Kan itu. 1/6. 6 pangkat 3 dibagi 6. Maka masih ada 6 pangkat 2. 36 ini. Ya. Maka ketemunya adalah 144pi kali 10 pangkat negatif 8 dalam satuan Tesla. Atau boleh dituliskan 1,44pi kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan Tesla. Inilah soal nomor 2. Ini adalah lingkaran pertama, lingkaran kedua. Persamaannya adalah 2A. Ya. Kalau kawat lurus 2pi-A. Kan itu. Nah, bisa dipahami itu? Nah, karena pada titik P menggunakan sin pangkat 3 kali sudutnya. Ya. Sin pangkat 3 tetanya kan itu. Kita lihat pada nomor 3.
Arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik, ya, tegangan tinggi dari utara ke selatan. Nah, harus tahu utara ke selatan, ya. Nah, maka dengan demikian arah induksi magnet yang diakibatkan arus listrik di atas kawat, ya, di atas kawat bukan di bawahnya, ya, adalah A selatan, B utara, ya, C timur, D barat, dan tenggara. Gimana mengerjakannya? Ini adalah menggunakan arah B dan I, ikuti aturan tangan kanan. Maka dengan demikian ini adalah bentuknya, ya. Arah ke utara, I-nya mengarah ke utara, ya. I-nya mengarah ke utara, maka, ya, ke selatan I-nya. Dari selatan ke utara, maka dengan demikian, ya, bisa digambarkan demikian, ya. Itulah yang diinginkan, ya. Maka boleh digambarkan dengan cara demikian. Maka dengan demikian ini adalah memasuki bidang, ya. Ini adalah keluar bidang. Maka arah B-nya adalah memasuki bidang di sini, ya. Ini kita ikuti, ya. Yang bagian atas, yang bagian bawah ke barat ini, ya, menuju kita. Ini menjauhi kita, menuju kita ke arah barat, menjauhi kita menuju ke timur. Ya, itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Ya, moga-moga bisa dipahami. Ya. Kemudian soal nomor 4. Nah, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada kawat X, ya. Ini adalah kawat Y. Arusnya menuju kita, ya. Arusnya menuju kita ini, ya. X dan Y adalah kawat yang dialiri arus sama menuju pembaca, kita pembacanya, ya. Supaya tidak dipengaruhi oleh medan magnet, sebuah kompas harus diletakkan pada titik 4, 5, 4, 3, 2, 1 ini, ya. Maka kita lihat pembahasannya, ya. Ini adalah pada bagian mana? Bagian kiri. Ini pada bagian kanan, kan itu, ya. Jadi kalau kita membelakangi tembok, maka yang kiri adalah pada bagian utara, ya. Nih pada bagian kanan adalah pada utara, bagian kiri pada selatan sini, ya. Ini kiri, ini kanan, ya. Maka dengan demikian kita lihat gambarnya. Ini adalah menuju kita. X dan Y arusnya searah. Maka dengan demikian pada titik 2 kita ambil duluan, ya. Kita coba. Maka dengan demikian, ya, pada titik 2 gunakan aturan tangan kanan, ya. I-nya menuju pembaca, ya. I-nya menuju pembaca. Maka B1-nya adalah memasuki bidang, ya. Memasuki bidang. Maka inilah gambarnya, ya. Nah, itu BX-nya pada X-nya itu. Kemudian pada BY-nya adalah apa? Keluar bidang itu, ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan pada bentuk pada dari kawat X dan Y yang sejajar, I-nya adalah mendekati kita masing-masing. Maka pada bagian sini, ya, ini bagian kiri, ini bagian kanan, maka dengan demikian adalah kebalikan dari yang tengah. Maka pada waktu terjadi, ya, seperti ini, ya, BX-nya memasuki bidang, BY-nya keluar bidang, maka dengan demikian kompasnya tidak bergerak. Maka yang tidak bergerak, supaya tidak bergerak, maka harus pada titik 2. Itu yang diinginkan untuk soal nomor 4. Bisa dipahami, ya. Ini menuju kita, ya. Ini menuju kita, ya. Maka dengan demikian ini memasuki memasuki bidang, ini keluar bidang, ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan. Maka dengan demikian pembuktiannya B2 di 2 ini, BX dikurangi dengan BY sama dengan 0. Maka dengan demikian kompas tidak menyimpang karena di titik 2 B-nya sama dengan 0. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 4. Dipahami dengan aturan tangan kanan, ya. Jawabannya yang D. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor 5, ya. Medan magnet di titik P dipengaruhi oleh dua kawat A dan B, ya, yang masing-masing berarus I. Sama arusnya, kemudian
koordinat kartesiusnya, maka Y positif adalah apa? Memasuki bidang pada kawat B, ya. Seperti pada kawat B memasuki bidang, kan itu. Ya. Memasuki bidang. Berapakah arahnya? Arahnya kemana? Titik P-nya. Induksinya. Maka dengan demikian kita lihat ini adalah Z positif memasuki bidang adalah Y positif, yang ke arah selatan adalah X positifnya. Maka dengan demikian kita lihat gambarnya, ya. Kita pahami satu persatu. IA arahnya ke Z positif yang ini. Nah, ini. Pada yang A. Kemudian IB adalah menuju Y positif atau memasuki bidang. Maka arah BP, ya, ikuti koordinat arahnya. Maka dengan demikian ini adalah IA, ini adalah IB, ya. Ini adalah P yang kita cari, ya. Maka arusnya ke atas, gunakan aturan tangan kanan, ya. Arusnya ke atas, maka dengan demikian, ya, pada titik P untuk arus pada kawat A adalah apa? Memasuki bidang, ya, atau menjauhi pembaca. Maka dengan demikian ini adalah arah kiri pada Z positif, ya. Maka ini adalah pada arah kanan adalah Y positif memasuki bidang. Ini adalah ke atas. Maka dengan demikian, ya, maka ini BA-nya memasuki bidang. BP-nya baru ke atas. Nah, I-nya memasuki bidang, ya. Maka dengan demikian, ya, pada bagian P atau bagian kanan, ya, dari kawat B adalah ke atas, ya. Ditekuk, dilipat dari 4 jarinya. Maka diputar adalah berlawanan dengan jarum jam. Maka ke arah atas pada bagian kanannya. Sehingga ini disebut sebagai Y positif. Ini disebut dengan Z positif. Nah, sudah kelihatan jawabannya? Maka jawabannya adalah yang D, ya. Maka dengan demikian untuk bagian yang lain, ya, keluar bidang, ya. Ini apa? Ke bawah pada B. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 5. Pahami dengan aturan tangan kanan, ya. Gunakan bahwa ibu jari sebagai kuat arus, ya, pada kawat lurus. Kemudian, ya, 4 jari yang dibelokkan itu sebagai arah medan magnetnya. Aduh. Jawabannya yang D. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, kawat seperempat lingkaran. Ini berarti bentuk lingkaran tapi seperempatnya. Jari-jarinya 3 meter. Dialiri arus 6 ampere. Induksi magnet di pusat lingkaran, ya. Maka dengan demikian inilah pilihan jawabannya. Ini gambar yang ditunjukkan, ya. Pembahasannya kawat seperempat lingkaran. Maka I-nya 6 ampere, R-nya sama dengan 3 meter, maka B di P sama dengan berapa, ya? Seperempat lingkaran, maka seperempat dikalikan induksi magnet 1 lingkaran penuh. Kan itu, ya. Ini seperempat, kalau 1 lingkaran penuh adalah BP-nya, ya. Maka dengan demikian seperempat dari BP lingkaran penuh. Maka dengan demikian seperempat dikalikan mu0 I dibagi 2R, ya. Ini adalah persamaan pada 1 lingkaran penuh. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 6 dikalikan 2 dikalikan 6 dibagi 2 kali 3. Ini 6. Ini juga 6, kan itu, ya. Maka 6 bagi 6 1, 4 bagi 4 1. Maka tinggal pi kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan Tesla. Sudah kelihatan jawabannya? Nah, maka inilah cara menghitungnya. Seperempat lingkarannya. Itu yang diinginkan, ya. Mudah. Gitu. Pahami satu persatu. Ini seperempat lingkaran, ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang B, ya. Kita lihat pada soal nomor 7. Nah, arus listrik 4 ampere melewati percabangan seperti pada gambar ini, ya.
4 ampere ini terpecah, yang ke atas adalah 3 ampere, yang ke bawah adalah 2 ampere ya. Jari-jari lingkarannya 10 cm, berapakah induksi magnet di pusat lingkarannya? Ingat, ada 2 arus yang mengalir, yang ke atas dengan yang ke bawah, berarti lingkarannya ini bagi 2, ini setengah kan itu. Paham ya? Nah, jadi yang atas setengah lingkaran, yang bawah setengah lingkaran. Kita lihat pembahasannya. I1 3 ampere, I2 1 ampere, R-nya 10 cm. Maka dengan demikian ya, BP adalah setengah ya. Setengah dari BP terhadap lingkaran penuh ya. Ini setengahnya, ini juga setengahnya. Maka dengan demikian ya, karena memang arusnya berbeda, maka harus merupakan selisih dari ya I1 dibagi R1 dibagi R dikurangi I2 dibagi dengan R, setengahnya dari jumlah aljabar induksi magnet pada pusat lingkarannya. I1-nya berbeda kan itu ya. Maka dengan demikian persamanya menjadi dimasukkan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 bagi 2, 3 dibagi 0,1. Ini juga sama, dikurangi 1 dibagi 0,1. Kan itu. Naik ke atas ya, maka menjadi 10 pangkat 1 ya. Maka ini tinggal 10 pangkat 6, ini 3 dikurangi 1 adalah 2 kan itu ya. Maka 2 bagi 2 1 ya, tinggal 4pi dibagi 2 ya. Maka ketemunya adalah 2pi. Ya, 2pi kali 10 pangkat negatif 6. Kita ulangi, ini sudah naik 10 pangkat 1, maka menjadi 10 pangkat negatif 6. 3 dikurangi 1, 2. 2 bagi 2, 1. 4pi bagi 2, 2pi kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan Tesla. Maka boleh dituliskan menjadi negatif 6 adalah mikro. Kan itu ya. Maka mikro Tesla yang diinginkan dalam soal ini demikian ya. Jadi jawabannya ya, bahwa arah B memasuki bidang ya. Gunakan aturan tangan kanan ya. Maka B-nya diganti dengan ibu jari karena kawat melingkar. Kemudian lekuk tangan 4 jari sebagai arah arusnya ya. Maka dengan demikian ya, maka I-nya memasuki bidang atau menjauhi kita ya. Maka telapak tangan menghadap ke selatan, I-nya adalah menghadap ke timur. Maka ditekuk tangannya sehingga memasuki bidang B-nya. Itulah yang diinginkan ya pada soal nomor 7. Jawabannya adalah B. Ya, itulah keseluruhan dari 1 sampai 7 dan beberapa kesimpulan-kesimpulan cara mengerjakan soalnya ya. Semoga bisa dipahami oleh kita semua ya. Anggap saja bahwa fisika asik dan mudah. Maka kita selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.